喲，唔使啊，今次係撞到少少。Hai Moviers, apa kabar? Ketemu lagi dengan GW di channel Film Movier. Kali ini kita akan membahas film drama Hong Kong yang telah memenangi banyak penghargaan yang berjudul Mad World. Yuk, kita mulai reviewnya dan ditunggu kesimpulan GW. Atung adalah pasien bipolar yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa dan akan dirawat jalan oleh ayah Atung yang merupakan seorang supir kendaraan truk barang. Walaupun hubungan Atung dan ayahnya tidak dekat, tapi hanya ayahnya lah yang masih merupakan keluarga Atung yang masih ada di Hong Kong. Ibu Atung sudah meninggal, sedangkan adiknya berada di Amerika. Mereka hanya tinggal di sepetak kamar yang sangat kecil, di mana dinding kamar hanya dibatasi oleh kayu triplek yang tipis, dan kamar mandi serta dapur harus berbagi dengan penghuni lainnya. Di suatu pagi, di saat ayah Atung dan Atung sedang makan pagi, Atung sudah berpakaian rapi karena hendak pergi ke undangan sahabatnya, walaupun dirinya tidak diundang. Hal ini membuat ayah Atung khawatir bahwa Atung akan lepas kendali di pesta perkawinan tersebut. Tapi Atung bisa meyakinkan ayahnya untuk tidak mengkhawatirkan tentang dirinya. Kehadiran Atung sebagai tamu tak diundang di perkawinan sahabatnya tersebut menjadi pusat perhatian tamu-tamu lainnya. Walaupun Atung sudah bersikap normal layaknya tamu undangan seperti biasa. Di tengah resepsi pernikahan tersebut, di saat sang mempelai pria sedang memberikan kata sambutan, Atung menyerobot memberikan sambutan pula untuk menyindir para tamu yang sibuk sendiri, bergosip pria, dan tidak menghormati sang mempelai. Karena image dirinya adalah orang gila, walau maksud Atung baik, tapi tetap tindakan Atung dianggap mengacaukan perkawinan sahabatnya tersebut. Adegan berganti dengan kilas balik kehidupan Atung sebelum Atung masuk ke rumah sakit jiwa, di mana pada waktu itu Atung sudah bertunangan dengan kekasihnya, mempunyai kehidupan yang cukup mapan, dan Atung juga mempunyai pekerjaan yang sangat bagus. Perlahan-lahan Atung mulai mengalami tekanan hidup dan depresi. Berawal dari pertengkaran Atung dengan tunangannya, sehingga mereka putus, yang dikarenakan rencana tunangannya hendak memasukkan ibu Atung yang sakit-sakitan ke panti jompo. Atung harus menjaga ibunya yang sakit-sakitan sendirian, di mana ayahnya pada saat itu harus berpergian entah kemana untuk mencari uang. Sedangkan adiknya yang dibanggakan oleh ibunya justru tidak mempedulikan kedua orang tuanya. Amarah dan depresi yang terus terpendam di dalam diri Atung membuat Atung mengalami masalah kejiwaan bipolar dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Sekarang Atung berusaha untuk mencari kerja. Apalagi semenjak ayah Atung mengalami kecelakaan pada kakinya, sehingga membuat ayah Atung sementara tidak bisa bekerja dan mencari uang. Tentu saja tidak mudah bagi Atung mendapatkan pekerjaan dengan latar belakang sakit jiwanya. Lambat laun, hubungan Atung dan ayahnya pun mulai dekat dan mulai terbuka. Atung pun
sepertinya sudah bisa mulai hidup tenang dan layaknya seperti orang normal lainnya. Atung mulai berkebun bersama anak kecil di tempat tinggal. Bahkan Atung pun bisa merawat ayahnya yang mengalami kecelakaan pada kakinya. Perkembangan jiwa Atung mulai membaik. Suatu hari, tiba-tiba Atung menerima telepon dari mantan tunangannya. Dan alangkah bahagianya Atung bahwa mantannya itu bersedia bertemu dengan dirinya. Apalagi Atung sempat bertengkar hebat dan menampar mantan tunangannya tersebut. Saat mantan tunangannya Atung datang di restoran, Atung terlihat senang. Atung memesan banyak makanan untuk mereka berdua, dan Atung juga masih ingat menu favorit mantannya tersebut. Terlihat sekali bahwa Atung masih mencintai mantannya itu. Pada pertemuan itu, mantannya bercerita bahwa selama Atung di rumah sakit jiwa, dirinya sudah bersusah payah membayar utang dan cicilan Atung, dan dirinya sudah bisa memaafkan Atung. Setelah bertemu dengan mantan tunangannya, Atung seperti menemukan semangat hidup. Atung benar-benar bahagia bahwa mantannya mengajak Atung untuk bertemu lagi. Atung berharap sekali bahwa mantannya bisa kembali mencintai dirinya seperti dulu kala. Tapi harapan itu sirna di saat mantan Atung ternyata mengajak Atung bertemu kembali ke perkumpulan gereja. Di perkumpulan itu, sang mantan memberikan kesaksian di depan banyak orang tentang begitu malang kehidupan dirinya setelah Atung dirawat di rumah sakit jiwa, dan bagaimana Atung sudah merusak hidupnya. Sang mantan mengatakan dengan jelas bahwa dirinya sangat membenci Atung. Tapi karena agamalah, dirinya bisa memaafkan Atung. 蘇牧師成日話俾我聽，我乜嘢都冇晒。Mengetahui hal tersebut, begitu terpukulnya Atung. Dirinya kalut dan langsung keluar dari ruang pertemuan itu. Pikirannya sudah tidak menentu dan dirinya kehilangan kendali. Atung seperti orang linglung. Dia pun makan dan makan dan makan semua coklat di supermarket sambil menangis. Tentu saja, hal ini banyak menarik perhatian orang-orang, termasuk penghuni kos tempat Atung dan ayahnya tinggal. Atung terpuruk dan kehilangan motivasi untuk hidup. Hari demi hari pun berlalu. Atung yang terpuruk hanya terbaring di tempat tidur dengan mata yang hampa, menangis tidak jelas, tidak mau makan, tidak mau mandi. Ayah Atung sudah berusaha keras untuk membantu merawat Atung, dari membaca buku tentang kesehatan jiwa, bertanya ke dokter dan suster rumah sakit jiwa, dan juga ikut bergabung dengan perkumpulan kelompok anggota keluarga pasien sakit jiwa, supaya bisa berbagi cerita merawat anggota keluarga yang sakit jiwa. Tapi semua usaha ayah Atung sia-sia. Atung tetap terpuruk. Cara yang mudah memang hanya lepas tangan dan mengirim kembali ke rumah sakit jiwa. Tapi kali ini ayah Atung bertekad dan berjanji untuk merawat dan menemani Atung, untuk menebus dosa dan waktu yang telah ayah Atung buang di saat dirinya tidak pernah ada di samping Atung dan almarhum istrinya saat memerlukan dirinya. Di suatu hari,
semua penghuni kos berkumpul dan mereka semua sudah mulai merasa khawatir dan tidak tenang dengan keberadaan Atung di dekat mereka. Mereka memaksa ayah Atung untuk memasukkan Atung kembali ke rumah sakit jiwa, atau mereka berdua harus pergi dari tempat tinggal itu. Para penghuni takut keadaan Atung akan membahayakan diri mereka. Ayah Atung akhirnya memilih untuk pergi dari tempat tinggal itu bersama Atung, karena ayah Atung sudah berjanji untuk selalu berada di dekat Atung di saat Atung memerlukannya. 我哋啲中國兩地跑嘅其實。 Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Saat sekarang ini nggak banyak loh film-film Hong Kong yang bergenre drama. Karena rata-rata film Asia sekarang itu diserbu oleh film Korea, Jepang, film India. Ya, film drama Hong Kong udah nggak seperti pada eranya film Andy Lau atau Chow Yun Fat. Atau nggak seperti era film Hong Kong pada tahun 80-an sampai awal-awal tahun 2000-an. Nonton film ini, kita akan melihat proses depresi yang dialami oleh orang biasa atau bahkan orang terpelajar. Perlahan-lahan bagaimana orang itu bisa mengalami depresi. Ya, di film ini depresinya nggak terlalu lebay, gilanya nggak terlalu lebay, tapi kena. Di film ini juga kita akan melihat fakta bahwa di Hong Kong sana banyak sekali orang-orang bahkan lansia yang tinggal di rumah kos-kosan yang hanya sepetak. Dan memang itu adalah fakta yang ada di Hong Kong sana, yang sengaja diangkat di film ini. Nah, bagi yang kangen nonton film drama Hong Kong, GW merekomendasikan film ini. GW garis bawah ya, yang kangen drama Hong Kong. Film ini juga banyak mendapat penghargaan, terutama untuk si sutradaranya, yaitu Chung Won. Satu hal yang bikin GW ini takjub, yaitu sutradara film ini itu kelahiran tahun 1988. Jadi saat dia bikin film ini, si sutradara baru berumur 28 tahun. Gile, gokil. Nah, secara pribadi, GW kasih nilai ini di angka 7,5. Mudah-mudahan terhibur ya sama reviewnya. Maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Pendapat GW hanyalah pendapat orang biasa yang suka menikmati film. Terima kasih ya. Nah, kalau ada usul mau bahas film apa, tolong di komen aja. Bye.